Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya ini adalah hari Jumat ya, yaitu untuk candle weekly. Ini adalah hari terakhir di mana akan close besok pukul 5 pagi. Untuk sementara kita akan lihat dulu ya kondisi di candle weekly ini seperti apa yang bisa kita dapatkan ya selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan pergerakan sampai dengan saat ini, ada tekanan seller yang cukup signifikan ya menurut saya setelah terjadinya inflation rate ya atau CPI daripada data Amerika. Inflation rate-nya turun menjadi 7,1%. Itu sempat terjadi kenaikan ya yang cukup signifikan kalau kita perhatikan sampai membentuk area resisten ya di minggu ini, yaitu 1824.40. Tapi setelah itu di hari berikutnya, tepatnya tanggal 15 Desember ada rilis suku bunga yang dimana dari data sebelumnya adalah suku bunga tetap ya 75 basis point. Terus kemudian di hari Kamis dini hari itu diturunkan ya menjadi 50 basis point yang saat ini menjadi pegangan daripada The Fed itu sendiri. Maka suku bunga saat ini mencapai 4,5%. Dan tentunya setelah terjadinya rilis dari suku bunga tersebut, ketika The Fed ya memberikan pidatonya, ternyata apa yang disampaikan di sini yang didapat oleh respon pasar ya pidatonya lebih hawkish karena ada kenaikan atau perubahan ya untuk tingkat suku bunga di tahun depan 2023, di mana targetnya mencapai 5,1%. Karena The Fed sendiri melihat posisi saat ini dari progresnya ya atau kondisinya juga masih dalam target yang lama untuk inflation rate dengan target 2%. Jadi membutuhkan besaran untuk menekan lebih kuat lagi. Intinya di situ. Jadi akhirnya respon pasar melihat kondisi tersebut ya, mendorong daripada XAUUSD terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, kalau kita perlihatkan antara naiknya sampai dengan turunnya saat ini masih dalam area tren besarnya adalah naik ya. Kemudian ada batasan yang perlu kita lihat ya. Ada perubahan nantinya kalau memang posisinya itu terjadi perubahan, contoh ada kondisi bearish untuk koreksi ya. Kalau ini kan tren besarnya kan bullish ya. Nah, bearish untuk koreksi yang menjadi key level kuncinya ya ini kalau menurut saya itu adalah area low weekly ini. Ya, area low weekly yaitu di 1765.71. Ini menjadi titik higher low ya, dan di sini adalah titik higher high. Nanti akan lebih jelas kalau kita turunkan di time frame-nya. Oke, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, posisinya saat ini kalau kita hitung secara range pergerakan sudah mencapai di kisaran 50 dolar ya, 50, sekian dolar. Ini rata-rata dari Senin sampai dengan hari Kamis. Angka ini masuk dalam kategori rata-rata di weekly ya, sudah mencapai area 50 dolar. Dan apakah dengan kondisi range sudah mencapai 50 dolar ini akan ada dorongan yang lebih besar lagi kan gitu? Apakah akan berhasil untuk hari Jumat ini ditutup di bawah area low weekly ya, yang menunjukkan potensi bahwasanya tanda ya di minggu ini memberikan informasi bahwasanya akan terjadi perubahan tren dari bullish menjadi bearish untuk koreksi. Dan tentunya pasti ada area-area yang harus kita perhatikan, dan kemudian kalau tidak terjadi breakout di bawah 1765.71, maka besar kemungkinan harga akan kembali naik. Tentunya naiknya sampai berapa kalau kita lihat range pergerakan harian itu mencapai 30 dolar. Tentunya seperti itu ya. Oke, jadi ini kondisinya saat ini di time frame weekly terlihat memang jelas seller lebih
menguntungkan ya saat ini, tekanannya sangat besar, memberikan informasi candle merah memiliki wick besar dari atas ke bawah, panjangnya ya. Kemudian bodinya juga besar dari posisi pembukaan sampai dengan area saat ini ditutup di hari Kamis atau candle hari Kamis atau tadi pagi jam 5 itu 1778,54 ya, 0,54. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam time frame daily ya. Nah, di time frame daily kondisinya responnya seperti ini ya, dan di hari kemarin memang penurunannya sangat tajam. Hati-hati, ini sudah close di bawah daripada bullish engulfing. Ini menunjukkan dorongan seller yang sangat kuat ya. Dorongan seller yang sangat kuat. Makanya hari ini apakah bisa break di bawah 1765,71 atau tertahan, atau minimal ada tekanan dari buyer mendekati 38,2%, yaitu 1789. Kalau kita ukur besarannya juga, range pergerakan di time frame daily ini kemarin mencapai $34 ya, melebihi $4,8 dari rata-rata pergerakan harian untuk XAUUSD itu sendiri. Dan ditutup di impulsif bearish, dan kekuatan dorongan sellernya sangat kuat sekali ya. Meskipun data ekonomi Amerika tidak terlalu bagus, hasilnya sangat buruk ya. Harusnya XAUUSD ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi di respon pasar ya, melihatnya tetap dari keputusan The Fed ya, atau rencana kebijakan ekonominya, yaitu lebih hawkish. Makanya di sini posisi seller lebih mendominasi, ada banyak aksi jual untuk XAUUSD ya, melihat kondisi keputusan The Fed seperti itu. Dan tentunya ini menjadikan sebuah perlawanan ya. Step pertama memang kalau kita lihat dari bullish engulfing yang sebelumnya memberikan informasi kuat terjadinya kenaikan berlanjut, dan mengkonfirmasi ternyata di hari Kamis ya, impulsif bearish terjadi dan sudah break di bawah open daripada impulsif bullish di area kurang lebih 1781. Apakah ini akan terjadi kenaikan penurunan berlanjut? Nah, ini yang menjadikan sebuah momentum ya hari ini. Apakah akan break tetap ya? Kuncinya adalah di low weekly. Selama low weekly itu belum terjadi breakout, ini menurut sudut pandang saya. Selama low weekly itu belum di breakout, tren besar masih kuat naik. Kecuali kalau sudah di breakout untuk hari Jumat ini close di bawah low weekly, maka tren akan berubah dari naik menjadi bearish untuk koreksi. Catatannya di situ aja. Oke ya, kondisinya seperti itu, dan tentunya saya akan melihat posisi apakah hari ini akan ada koreksi sampai dengan area berapa, nanti kita lihat. Coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat lebih detail lagi. Nah, di time frame 4 jam menariknya ini kondisinya ya, karena news yang tercipta ya, atau yang rilis itu memang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Dalam arti indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan ya di awal rilis itu, dan XAUUSD tidak bergerak sama sekali, hanya bergerak berkisaran atau membentuk area konsolidasi. Setelah beberapa jam kemudian baru dia merespon dan terjadi kenaikan. Tapi tentunya ya, indeks dolar tiba-tiba terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dan dilanjutkan lagi XAUUSD terjadi penurunan dan membentuk long legs doji, dan kemudian ditutup pun dengan long legs doji ataupun candle doji ya. Nah, kalau kita perhatikan dari dua informasi ini ya, di hari kemarin di akhir sesi penutupan membentuk sebuah area konsolidasi atau area base. Nah, kalau kita perhatikan dari tekanan seller dari atas sampai dengan ke bawah ya, ini Anda bisa lihat karena ini dampak keputusan dari The Fed, sekali lagi saya katakan seperti itu. Dan tentunya kalau Anda mau lihat tren naiknya masih ada itu dari mana, oke, saya ambil dari sini aja ya, Anda bisa lihat nih. Ini membentuk higher high, oke, ini membentuk sebuah higher low ya, perhatikan ini adalah higher low, ini sudah saya kasih lingkaran-lingkaran, dan di sini adalah higher high. Oke, sampai sini dulu. Minimal kalau kita sudah tahu artinya dari kondisi seperti ini ya, ini yang menjadi titik kunci utama adalah ini 1765,71. Maka ini bisa saya tandain dulu ya, menjadi area key level ya, kunci daripada tren yang
bullish ya, bisa jadi bearish tapi sifatnya hanya koreksi. Oke ya, jadi ini kunci ya, area-area kuncinya ya, supportnya di sini nih. Nah, area kuncinya di situ, key level ya, saya kasih tanda dulu sebentar. Key levelnya di sini. Oke, di area situ ya. Jadi area itu kalau nantinya terjadi breakout ya, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Jadi kalau kita gambarkan sekali lagi dari dorongan ini ya, dari dorongan seller, kalau nantinya ini breakout ya, ini kan dari atas ya, ini kan menjadi titik higher high, maka kalau dia breakout seperti ini kondisinya. Nah, contoh dia sampai area sini ya. Nah, kemudian dia pasti akan mencari titik lower high ya, karena ini sudah di breakout higher low-nya. Jadi di lower high atau di kita ukur 50% nya atau kisaran berapa gitu ya. Jadi kita lihat, nah seperti ini baru terjadi penurunan berlanjut yang akan membreakout lower low, membentuk lower low baru. Nah, gambarannya sementara seperti ini ya. Ini kondisinya ya, kalau terjadi yang namanya breakout area low weekly. Oke, sekarang kita akan coba turunkan lagi ya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Dan tentunya kalau kita perhatikan memang area saat ini menunjukkan potensi, karena saya tarik ini ya, Fibonacci retracement dari titik A ke titik B ya. Saya menemukan area 50%, kemudian area 78,6 sampai dengan 88,3. Ini adalah sebenarnya area kunci untuk buy yang sangat powerful ya. Artinya sering sekali kalau terjadi pergerakan yang seperti ini, contohnya ya, ini pergerakan compression ya. Kalau kita lihat memang ini ada pembentukan racing wedge, kemarin sudah saya tandain ya. Sebentar, kemarin sempat saya hapus, ini saya tandain lagi. Ini membentuk sebuah racing wedge yang menunjukkan potensi ya kehati-hatian kita ya, dalam arti itu sering terjadi kalau racing wedge seperti ini penolakannya juga sangat besar gitu loh. Nah, ini kan sudah di breakout tuh ya kan. Nah, Anda bisa lihat udah di breakout areanya. Sebentar. Nih, udah di breakout, sebenarnya udah di breakout. Kalau ini kan false break ya. Ini false break. Ini sebenarnya udah di breakout jauh memang gitu. Tapi meskipun di breakout, saya masih memiliki acuan tetap di area low weekly ini ya, yang menjadikan titik support ya, titik support yang sampai dengan saat ini nih belum mampu di breakout. Intinya itu. Kalau hari ini dia bergerak breakout area ini ya, berarti ya memang kondisinya berubah dari bullish menjadi bearish. Tapi ini sudah memberikan informasi di awal ya, bahwasanya chart pattern racing wedge ini memberikan informasi ini loh, sudah di breakout trendline yang di sini nih. Tidak jadi dia bergerak naik, tapi menutup kemungkinan tahap pertama adalah memberikan informasi ini akan terjadi penurunan. Oke, ini dan kemudian saya akan sampaikan lagi. Sebentar nih, saya hapus aja. Nah, yang perlu kita lihat adalah ini ya. Ini membentuk sebuah area konsolidasi di akhir sesi penutupan ya, di mana gagal bergerak naik mendekati supply dan supply berikutnya. Dan ini saya akan tandain karena ini membentuk sebuah area konsolidasi. Minimal saya memiliki informasi dulu ya, area ini yang pertama, jika mana kondisi high yang terjadi di sini 17 sangat tinggi nih, 1785. Kalau kita kemarin tandainnya adalah area ini yang terdekat daripada harga running, yaitu ada level psikologi terdekatnya, dan kemudian yang di bawah juga ada level psikologi terdekatnya. Dan ini saya tandain dulu meskipun sudah berada di area level titik terendah daripada Fibonacci retracement. Oke, saya tandain dulu ini level psikologi bawah dan ini level psikologi atas. Tujuannya untuk apa? Tentunya kalau area tersebut ya terjadi breakout, maka memiliki kecenderungan dia akan naik kalau level psikologi atasnya. Nah, ini saya tandain ya. Maka di sini wilayah pantau ya. Ini wilayah pantau, teman-teman. Kemarin sempat terjadi breakout, kenapa kok balik lagi gitu? Karena di sini terjadi false break di time frame 1 jam. Ini kan butuh satu konfirmasi candle lagi. Ya,
harus close ditutup di candle warna hijau, dan ini false break, dan saat ini berada di 50% daripada area level psikologinya. Ya, tandanya seperti itu. Ya. Kemudian ini yang di bawah ya, ini level psikologi yang di bawah. Nah, seperti ini. Menjadikan titik pantau wilayah tersebut. Oke, kesimpulannya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa selama masih bergerak terbatas ya. Kalau saya pribadi selalu saya nggak akan transaksi dengan range yang seperti ini. Contohnya kalau dia bergerak hanya terbatas seperti ini, kita lihat aja nanti sampai dengan sesi Eropa ya. Sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi kalau kita perhatikan susunan candle memang masih mencari informasi yang kuat ya, baik itu dorongan buyer ataupun dorongan seller. Kalau terjadi breakout di atas daripada level psikologi, sekali lagi ya, kalau terjadi ini breakout ya, impulsif bullish ya intinya. Oke, dan dia menguji resisten terdekatnya di sini, besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya, retest ya. Ini masih fresh ya, ini ya, area supply yang masih fresh. Hati-hati di sini bisa menjadikan titik pembalikan ya, area ini bisa menjadikan titik pembalikan. Harapan saya sih kalau memang kita lihat tadinya ya yang di time frame besar, oke, itu sudah breakout area trend line, minimal dia naik dulu lah ke area supply ini, menyentuh baru dia akan drop. Besar kemungkinan bisa terjadi hal yang seperti itu. Makanya area level psikologi ini kita tandain. Kalau ini impulsif bearish, apa yang terjadi ya, maka pergerakannya akan menuju low weekly ya, sampai sini itu ya. Ini kondisinya dari posisi saat ini, dan tentunya area supply akan saya tandain dulu ya. Ini area supply saya tandain untuk saya marking di sini. Ini adalah area order flow ya, di sini ya. Ini area order flow-nya besarnya di sini. Di dalam area tersebut sebentar ada kelihatan ya sini ya, ada order block ya di time frame 1 jam. Nah, ini order blocknya. Jadi ini masih fresh ya, belum ada gangguan sama sekali ya. Ini area order blocknya di time frame 1 jam. Oke. Nah, ini kondisinya ya, seperti ini gambarannya. Bentar. Oke, itu ada area order block. Ya, cukup ya. Jadi ini posisinya dari trading plan saya. Nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah ada impulsif bullish yang breakout area level psikologi atau impulsif bearish di level psikologi bawah, yaitu 1773.57 sampai dengan 1780.88. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video analisa daripada Zona Forex. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan teman-teman untuk melakukan transaksi. Minimal ini adalah trading plan saya pribadi, sifatnya bukan ajakan ya, tapi hanya sekedar informasi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.